Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merekam gameplay kita di OBS. Tapi resolusi perekaman kita itu bisa mencapai di atas 60 frame per second. Jadi misalnya seperti 120 frame per second, 144 frame per second, 165 frame per second, dan sebagainya. Pokoknya dia mengikuti berapa refresh rate hertz dari monitornya. Oke, penasaran gimana caranya? Yuk, mari kita mulai saja tutorialnya. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, pertama-tama kita harus pahami dulu kenapa kita memerlukan rekaman video yang FPS-nya tinggi. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu ya, jika rekaman videonya itu direkam menggunakan FPS yang tinggi, berarti gerakan gambarnya atau motion-nya itu akan semakin halus atau semakin mulus. Dan jika video dengan FPS tinggi itu kita masuk ke software pengeditan, kita bisa memasangkan efek slow motion ke video tersebut. Jadi kayak misalnya teman-teman sedang merekam video di 100 frame per second dan mau diturunin ke 25 frame per second, berarti kita bisa turunin kecepatannya sebanyak 75% sehingga gerakannya akan menjadi slow motion. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu slow motion itu apa, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di video yang satu ini. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, pada saat kita merekam video dengan high frame rate atau dengan FPS yang tinggi, berarti komputer harus bekerja dengan komputasi yang tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin rekam high frame rate di komputer, mungkin perlu diperhatikannya adalah spek PC teman-teman harus benar-benar memadai. Soalnya ini lumayan cukup berat dan spek yang dibutuhkan itu lebih condong ke VGA-nya. Jadi semakin VGA teman-teman bagus kayak RTX 3060 atau RTX 3070 atau 3080, mungkin bisa melakukan perekaman high frame rate sekaligus sambil main game. Tapi kalau misalnya teman-teman VGA-nya itu masih di bawah 3060 kayak misalnya di 3050 atau misalnya masih GTX 1660 atau 1650, mungkin saya bisa sarankan menggunakan PC yang terpisah. Jadi pada saat main game menggunakan PC A misalnya, tapi pada saat recording menggunakan PC B. Nah, itu cukup membantu untuk bisa merekam video high frame rate dengan kualitas gambar yang jernih dan detail atau tajam lah sebutannya. Sebab sayang banget kan kalau misalnya teman-teman rekor high frame rate atau FPS tinggi tapi gambarnya akan sedikit pixelated gitu karena kartu grafis teman-teman kurang kuat. Oke, kita akan segera melihat tampilan di OBS-nya dan saya akan tunjukkan bagaimana cara menyeting untuk merekam video high frame rate secara optimal. Oke, sekarang kita akan buka software OBS-nya. Nah, ini sekedar tips dari saya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuka OBS dan emang PC-nya itu untuk spesifik untuk melakukan recording, saya sarankan teman-teman klik kanan terus buka tuh sebagai Run as Administrator. Supaya nanti kalau misalnya ada teman-teman melakukan aktivitas di dalam software OBS, teman-teman tuh udah tidak perlu dimintain verifikasi lagi dari pihak komputernya karena sudah dibuka sebagai Run as Administrator.
Oke, kalau misalnya sudah, kita tekan yes dan kita akan buka halaman OBS-nya. Dan supaya kita bisa merekam high frame rate dengan kualitas yang bagus, kita atur dulu ke settingannya. Jadi di sebelah kanan bawah kita pilih setting, kemudian kita pilih yang namanya video. Di sini teman-teman kita atur ya resolusinya berapa, baik dari base resolution maupun output resolutionnya. Untuk standar kita pasang ke Full HD di 1920 x 1080 ya. Di sini. Kemudian biasanya kita tuh masuk ke common FPS values, yaitu di sini kalau kita buka ya ada beberapa pilihan dari 10, 20, 24, 25 sampai 60 FPS. Biasanya kita pilih di salah satu di sini. Jika teman-teman ingin ke high frame rate lebih dari 60 fps, berarti di common FPS values-nya ini kita ubah. Kita buka, bisa pilih ke integer FPS value atau fractional FPS value. Nah, ini bedanya apa? Jujur saya sih belum tahu detail ya untuk perbedaannya, tapi kalau misalnya kita pilih integer FPS value, kita tuh bisa angkat lebih dari 60 fps. Misalnya di sini teman-teman mau versi PAL yang 100 fps itu bisa, atau di NTSC yang paling tinggi di 120 fps. Nah, cuma yang saya ketahui dari integer FPS value ini adalah kita tidak bisa merekam di frame rate lebih tinggi dari 120. Jadi kalau misalnya saya tulis 121 tuh, dia tuh tidak mau mengetik, mau 134 tuh, dia juga nggak bisa. Dia cuma bisa di 120 frame per second. Oke, jadi kita coba dulu ya untuk integer FPS value di 120. Oke, ini kita apply. Nah, habis itu setelah video sudah oke, kita pindah ke bagian output. Nih, misalnya kita ke bagian output. Di output mode-nya coba teman-teman atur ke advance ya. Ini biasanya biar lebih detail lah pilihan menu yang bisa kita setting. Nah, karena kita fokusnya ke recording atau perekaman, jadi ya bagian streaming tidak usah teman perhatikan. Kita pindah ke bagian recording. Nah, di bagian recording seperti biasa, ini recording path terserah teman-teman mau taruh di mana. Yang paling penting adalah format recordingnya. Nah, biasanya teman-teman pasti lebih insist, lebih familiar kita record ke MP4 ya. Tapi kalau misalnya kita ke MP4, biasanya kita diberi warning di sini. Karena untuk kompresan video ke dalam bentuk MP4 itu biasanya cukup berat, kompresannya lumayan kuat atau lebih tinggi. Jadi lebih baik saya sarankan teman-teman itu ke MKV di sini ya, yang MKV di sini. Nah, ini tinggal tekan MKV, terus nanti di bagian encodernya di sini teman-teman pilih yang, kalau misalnya teman-teman VGA-nya adalah Nvidia GeForce, pilih yang Nvidia NVENC H264. Nih ya, di sini yang paling bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Nvidia GeForce, pilih yang Nvidia NVENC H264. Saya kurang tahu kalau misalnya kalau pakai VGA AMD pakai apa namanya, tapi harusnya dia ada yang dedicated di VGA-nya masing-masing. Kalau misalnya untuk normal versi yang CPU itu adalah yang X264. Ini jika recordingnya menggunakan komputasi dari CPU. Tapi kalau biar lebih bagus, kita pakai recording dengan komputasi dari VGA-nya. Di sini kita pilih Nvidia NVENC H264 seperti biasa, kalau saya di rescale karena udah langsung normal, ambil dari videonya tetap di Full HD. Nah, yang paling penting berikutnya adalah di bagian encoder setting. Nah, di sini tuh biasanya kalau kita streaming tuh kan pilihannya adalah CBR atau FBR ya. Jadi kalau CBR itu adalah constant bitrate, sedangkan kalau FBR itu adalah variable bitrate. Intinya tuh selama dalam gambar, kalau misalnya ada gerakan cepat atau bagaimana, dia memerlukan berapa bit di situ. Kalau constant bit pastinya dia tuh dibatasin, misalnya cuma di 600 bit atau 6000 bit gitu. Jadi mau gerakannya secepat apapun dia akan dibatasin bitrate-nya itu sebesar 6000 kayak gitu. Sedangkan kalau variabel dia akan benar-benar ngikutin bitrate dari video tersebut. Kalau misalnya dia perlu gerakannya nyampe 12.000 bitrate, dia akan ngikutin ngambil menggunakan 12.000 bitrate. Biasanya karena semakin tinggi berarti memerlukan bandwidth yang lebih tinggi pada saat live streaming ya. Makanya orang rata-rata menggunakan CBR. Tapi kalau misalnya kita mau recording, saya sarankan menggunakan yang ini, yaitu
CQP ya. Nah, CQP ini apa? Kalau saya cari di internet namanya adalah Constant Quantization Parameter. Pokoknya if you need to record video ultra high quality, CQP is the way to go. Tuh. Jadi intinya CQP ini adalah encoding yang paling tinggi untuk kualitas gambar pada saat merekam video. Nah, di sini ada keterangan nih, the lower of the number, the higher the quality. Nah, berarti kan nanti di OBS ini akan ada CQ level. Jadi kalau misalnya dia angkanya lebih rendah levelnya, itu berarti gambar kualitasnya akan paling tinggi. Karena kualitas paling tinggi, nanti file size-nya akan sangat besar. Kalau misalnya CQ levelnya itu tinggi, misalnya kita taruh di 25, berarti kualitas gambarnya juga akan semakin berkurang. Tapi setidaknya tidak memerlukan file size yang besar. Karena itu di sini saya akan kasih contoh, kita akan ambil di 17. Soalnya kalau di bawah 17 tuh filenya bisa besar banget gitu. Menurut saya 17, antara 17 sampai 24 sih, menurut saya ini udah paling sweet spot lah kalau buat pribadi saya sendiri ya. Kalau merekam di OBS untuk mendapatkan hasil kualitas yang bagus, tapi tidak terlalu gede lah file size-nya gitu, tidak memakan storage gitu. Tapi untuk di tutorial ini karena saya mau ambil kualitas gambar yang lumayan cukup bagus, saya pilih 17. Jadi teman-teman bisa atur ya. Nah, di sini ada preset low latency quality atau lebih ke arah quality gitu. Karena di CQP-nya saya sudah ke level rendah ya, supaya untuk mendapatkan hasil recording yang bagus. Jadi di sini saya ambil yang low latency quality. Jadi biar seimbang lah gitu. Udah gambarnya bagus, tapi kalau bisa low latency juga biar nanti teman-teman pada saat main game tidak terlalu patah-patah nanti mainnya gitu. Jadi lebih baik tetap diatur di low latency quality, tapi CQP-nya bisa di 17. Oke, di sebelah bawahnya ini ada profile baseline, mau hide main. Saya sih lebih taruh ke baseline ya. Di sini, ini ada dua pilihan, look ahead sama psycho visual turning. Saya sih belum terlalu tahu ini fungsinya untuk apa, tapi kalau misalnya teman-teman checklist di sini, nanti komputasinya akan semakin berat. Jadi kalau saya sih pribadi, lebih baik saya matikan aja kayak gitu. Jadi secara default ini tidak dipakai. Nah, untuk GPU ini saya setting 0, max B-frame juga saya pasang 2 karena udah defaultnya itu 2 kayak gitu. Oke, kalau sudah kita apply, dan kemudian kita pilih ke bagian advance. Nah, di bagian advance, ini pada bagian general, pastikan ini pilih yang proses priority-nya yang high. Kenapa? Biar nanti pada saat recording itu kualitasnya tidak akan ngedrop gitu. Soalnya prioritasnya tinggi untuk recording di OBS-nya. Kayak gitu. Makanya kenapa saya sarankan kalau misalnya graphic card teman-teman itu speknya tidak terlalu tinggi, saya sarankan menggunakan PC yang berbeda. Soalnya nanti proses recording itu akan diprioritaskan daripada dari gamenya. Jadi kalau misalnya kita punya PC yang berbeda, untuk satu buat main game, satu buat recording, nanti hasil kualitasnya akan tetap bagus kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman VGA-nya kuat ya, kayak misalnya yang kita pakai sekarang RTX 3080 Ti kayak gitu. Oke, di sini kita pilih high. Lalu di sebelah sini yang paling penting adalah bagian recording. Ini checklistnya ada pilihan automatically remux to MP4. Nah, jadi kan tadi teman-teman ingat ya, kita pas saat settingan output, kita videonya itu versinya adalah MKV, tapi nanti kita checklist di sini. Setelah kita selesai record, dia akan otomatis nge-convert ke MP4. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi pergi ke website online yang untuk convert video gitu. Jadi secara otomatis udah langsung ke convert sama OBS-nya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah selesai, ini udah di checklist, kita tinggal klik OK. Nah, sekarang saya sudah nge-setup sebuah game di sebelah sini ya. Saya sudah buka, ini adalah Dota 2. Nah, saya akan mencoba merekord video Dota 2 ini. Oke, di Dota 2 ini, dia tuh bisa diatur jumlah FPS-nya. Jadi kalau misalnya kita ke bagian setting ya, bagian video, di sini ada pilihan maksimum frame per second yang diizinkan. Nah, ini karena saya masih 60, makanya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas FPS-nya tetap 60.
Nah, tadi kan kita sudah setting ya di OBS integer ke 120 fps, berarti saya bisa angkat ini ke 120 fps. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, nah berarti kita kalau misalnya di sini di OBS kita bisa ambil nih videonya, misal kita ambil di game capture Dota 2, ya kita pilih yang spesifik windownya tadi adalah Dota. Nah, di situ ya, udah kelihatan di bagian OBS-nya. Dan sekarang kita coba record. Oke, kita coba record. Nah, sekarang kita coba main di Dotanya. Soalnya begitu kita main Dota, FPS-nya akan naik di 120 frame per second. Nah, kalian bisa lihat gerakannya ini yang akan kerekord adalah yang 120 frame per second. This way. Oke, kita coba. Oke, sudah. Ini dapat ya. Oke, sekarang kita stop recording ya. Nah, nanti dia akan otomatis remux recording. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi pas saya stop, itu udah ke MKV, tapi langsung di remux ke MP4. Nah, sekarang teman-teman kita bisa lihat, ini saya udah siapin foldernya, dan hasil videonya akan muncul. Jadi yang sebelah sini adalah MKV file, udah ada tulisannya ya, 202 MB. Kalau yang sebelah sini, kalau kita lihat adalah versi MP4-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat propertinya. Benar nggak yang kita rekam itu akan menjadi di 120 frame per second? Ya, teman-teman bisa lihat di sini secara detail. Tuh, secara frame rate dia bisa udah terekam bahwa klip videonya ini adalah 120 frame per second. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau di atas 120 frame per second? Misalnya kebetulan teman-teman sudah punya monitor yang 165 Hz gitu. Berarti harusnya bisa mencapai 165 frame per second. Nah, kalau gitu sekarang kita balik dulu ya. Di Dota 2-nya kita bisa angkat ke 125 frame per second. Misalnya tadi ya, sampai ke 165. Nah, kayak gini kan, dia bisa naik di 165 frame per second. Nah, habis itu kita atur ke OBS-nya. Nah, di OBS, di settingan, terus kita pilih yang video lagi. Kan tadi seperti yang saya bilang, kalau integer FPS value, dia tidak bisa lebih dari 121. Pokoknya di atas 120 frame per second tuh nggak bisa. 121, 122, nggak bisa. 150, tuh juga nggak bisa. Kayak gitu. Karena itu kita masuk ke pilihan yang berikutnya, yaitu fractional FPS value. Nah, nanti sini ada tulisan nih, numerator sama denominator. Jadi dia tuh ingin tahu secara apa namanya per frame-nya itu mau berapa gitu. Paling kecilnya berapa, paling tingginya berapa gitu. Nah, ini di numerator kita bisa angkat lebih tinggi dari 120 frame per second. Misalnya tadi kita ambil 165 ya frame per second. Klik. Nah, nanti kita tekan OK, dan sekarang kita akan coba recording game Dota lagi, tapi harusnya kita akan dapat di 165 frame per second. Oke, kita start recording dan kita coba mainkan Dotanya. Our needs compel me. Kelihatan ya, di sini 165 frame per second. Dan sekarang kita coba gerakan jalannya. The trail grows cold. Oke. Nah, sekarang kita coba sekali untuk ulti. Sekarang kita hentikan recordingnya. Nah, dia seperti biasa ya, otomatis remux recording. Nah, sekarang kita bisa lihat filenya. Nah, ini yang berikutnya di sebelah sini ya. Yang ini yang versi MKV, yang ini adalah yang versi MP4. Nah, sekarang kita lihat yang versi MP4. Di sini kita klik properties. Dilihat bagian details, dan teman-teman bisa lihat hasil videonya telah menggunakan frame rate 165 frame per second. Seperti itu. Mau lebih tinggi dari 165 ya juga bisa. Coba aja, misalnya ya kita coba di game Dota 2 ini paling tinggi dia berapa?
untuk FPS-nya. Tuh, mentok di 240 frame per second ya. Oke. Tuh, teman-teman bisa lihat di sebelah sini dia mencapai 240 frame per second. Nah, sekarang kita pergi ke bagian OBS-nya. Nah, di bagian OBS ya, seperti biasa, bagian setting. Yang untuk yang video fractional FPS value-nya bisa naikin ke 240 frame per second. Kita klik apply. Oke. Nah, sekarang kita akan coba record 240 frame per second. Kita recording. Kita pindah ke bagian Dota. Dia akan naikkan mentok di 240 frame per second. Kita lihat The gerakannya ice harusnya advances. jadi lebih mulus dari yang 195. Oke, Go kita coba forth. lakukan ulti. Life ends when ice flows. Contoh untuk yang 240 frame per second ya. Kita coba stop. Rebus recording. Oke, kita lihat lagi filenya. Ini ya, yang baru. Berarti yang sebelah sini MKV. Sebelah sini MKV. Tuh, kelihatan. Yang sebelah sini MP4. Nah, kita lihat untuk file MP4. Properties. Kita taruh tengah. Kita lihat detailnya. Tuh, dia sudah mencapai 240 frame per second. Seperti itu, teman-teman. Mungkin teman-teman pada penasaran ya, kenapa yang saya lihat properties cuma di MP4 gitu. Kenapa nggak lihat di MKV? Ini juga salah satu alasan kenapa kita perlu di Remux Recording. Soalnya kalau kita di MKV, kita lihat ya, untuk di format MKV file, itu detailnya nggak akan kelihatan. Tuh, di sini cuma keterangan aja berapa size-nya, tapi untuk frame rate-nya dan sebagainya itu jadi nggak ketahuan. Dan kalau misalnya teman-teman mau taruh file MKV ini ke software editan, misalnya seperti Premiere Pro, itu tidak akan bisa dibaca. Karena itu kita perlu ubah dulu Remux Recording biar ke-convert ke MP4. Seperti itu. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya seperti ini. Ini berarti bisa high frame rate cuma di recording aja. Bisa nggak pada saat saya melakukan replay buffer gitu? Nah, ini tuh bisa. Jadi teman-teman bisa kita ke tampilan OBS, kita juga bisa atur untuk rekaman yang replay buffer. Tentunya kita perlu ke bagian settingan, terus kita pilih output. Nah, tadi kan sebelumnya kan kita pilih yang recording nih. Nah, kita sekarang menuju replay buffer. Nah, untuk replay buffer sebenarnya konsepnya sama. Dia tetap merekod menggunakan grafis VGA. Cuma karena dia harus rekamnya berdasarkan yang kita inginkan, misalnya cuma di beberapa menit kemudian, misalnya kebetulan saya maksimum replaynya saya pasang 300S ya, atau 300 second, berarti cuma sekitar 5 menitan. Nah, dari 5 menitan itu saya kepake maksimum memori megabyte yang saya izinkan berapa. Kalau misalnya teman-teman punya RAM sampai 64 GB atau 32 GB, ini teman-teman bisa atur sampai 2000 bahkan lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya terbatas, ya mungkin sekitar 1500 sampai 2000 tuh udah paling bagus gitu untuk kualitasnya. Kalau misalnya terlalu lebih, menurut saya agak sedikit overkill gitu loh, terlalu memaksa komputasi dari PC-nya teman-teman. Jadi lebih baik sekitar 1500 sampai 2000 MB. Ya, berarti kalau misalnya nih kita sudah, jadi kita pasang nih start replay buffer. Dan kita coba mainin ya. Dotanya It seems so. biasa kita lihat jalan. Tadi ini kita settingannya masih di 240 frame In per second. ethereal Ya. space. Ya. As far Sekarang as kita I bisa can see. ke OBS-nya lagi. Nah, ini terus kita klik yang sebelah kanan ya untuk download ya. Nah, nanti seperti biasa akan langsung ke Remux Recording juga otomatis, dan kita bisa lihat hasil filenya. Tuh, di sebelah sini ya. Tuh, jadi seperti biasa kiri MKV, kanan adalah MP4. Nah, kita lihat untuk MP4-nya di details tuh. Frame rate-nya juga tetap akan mengikuti dari recording. Jadi terserah teman-teman pada saat record mau di recording secara normal atau pada saat melakukan replay buffer. Seperti itu.
Nah, itu dia tadi tutorial cara merekor high frame rate di OBS. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman yang sedang bekerja di bidang konten gaming, misalnya itu e-sport atau game streamer dan sebagainya. Soalnya dengan video high frame rate, teman-teman bisa lebih kreatif lah untuk mengedit gameplay video teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini. Nika undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!